Bismillahirrahmanirrahim. Turun Nabi dari Gua Hira. Terus setelah peristiwa Iqra, kemudian wahyu-wahyu turun. Nah, satu masa Nabi naik ke Gua Hira dengan harapan menerima wahyu. Tahandus di situ. Wahyu belum turun. Tiba-tiba diputuskan beliau pulang. Saat turun dari Gua Hira itu di pertengahan tiba-tiba ada panggilan. Muhammad. Nabi nengok kanan tidak ada yang terlihat, kiri kosong, belakang gak ada orang nampak. Begitu nampak ke atas begini, kata beliau, saya melihat makhluk yaqulu bainas sama'i wal ardi, duduk antara langit dan bumi begini manggil Muhammad, Muhammad. Sedangkan Rasulullah SAW belum pernah melihat sosok malaikat Jibril sebelumnya dalam bentuk rupanya yang nyata. Saat peristiwa Iqra itu nyamar jadi laki-laki, jadi manusia. Dipeluk, Iqra, kata Nabi, ma'ana biqari. Belum pernah lihat rupa aslinya. Itu begitu turun muncul aslinya Muhammad. Wah. Makanya di hadisnya disebutkan faru'ibtu minhu. Saya takut, kata Nabi, sampai bulu kuduk naik. Ru'ibtu itu bulu kuduk naik tapi masih bisa mengelak. Masih bisa lari. Bisa menghindar. Kalau tidak bisa menghindar, sulit, susah, udah terperangkap, itu bahasa Arabnya aujasa minal khifah. Makanya Nabi Ibrahim, kakek buyut Nabi yang ke-30, Nabi Ibrahim, itu pernah kejadian serupa juga. Tapi Nabi Ibrahim gak bisa menghindar, diabadikan di Quran, surah 51. Ad-Dariyat, ayat 24 sampai ayat 30. Ya. Bagaimana keadaannya? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah Anda pernah dengar kisah Nabi Ibrahim yang memuliakan tamu-tamunya yang datang di malam hari? Idzakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka minta izin pamit mengucapkan salam, izin datang masuk. Ketuk pintu, mengucap salam, assalamualaikum. Ya, antum dah, malam-malam 1:30, ada yang ketok pintu, assalamualaikum. Dijawab enggak? Jawab. Hukum menjawab salam wajib. An-Nisa 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Jawab wajib. Mengucapkan salam sunnah, menjawab wajib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buka dong. Enggak. Nabi Ibrahim tidak. Faqala salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka, begitu dibuka nampak orang asing. Agak banyak qaumun munkarun. Saya enggak kenal orang ini. Asing. Kalau asing bukan penduduk sini. Kalau bukan penduduk sini berarti menempuh perjalanan jauh. Kalau menempuh perjalanan jauh berarti lelah. Kalau lelah berarti tidak boleh saya banyak tanya. Dipanggil ke dalam, diminta istirahat duduk. Faragha ila ahlihi faja'a bi'idlin samin. Kembali ke dapur, tanya pada istri tercinta Sayyidah Sarah, kita punya kedatangan tamu sekarang malam ini, ada enggak menu terbaik untuk menjamunya? Kata beliau, susah, enggak ada stok makanan. Pergi ke belakang melihat ada anak sapi lembu, masih sempat nyembelih bikin gulai malam-malam, memuliakan tamu. Hal yang mustahil untuk dikerjakan oleh orang biasa, dikerjakan oleh Nabi. Jamu tamu, ikramid dhaif. Begitu sudah selesai, faqarrabahu ilaihim, maka didekatkan, dihidangkan kepada tamu-tamunya. Masya Allah, begitu dihidangkan Nabi Ibrahim ikut duduk begini, tapi tamunya dilihat gak nyentuh makanan, dilihatin aja. Kata Nabi Ibrahim, qala ala ta'kulun, kok gak dimakan? Diamati dari atas ke bawah, Masya Allah, rambut agak panjang, jubah putih sampai ke bawah, kaki dilihat tidak napak ke lantai. Karena malaikat gak makan, dia gak minum, dalam urusan dunia gak ada, gak napak. Antum deh, kalau udah begitu tuh. Depan kita, malam-malam, berhadapan begini, kaki nggak napak ke lantai, rambut panjang, jubah putih. Pertanyaan saya, maaf ya, bagaimana perasaan antum? Kalau takut pada saat itu, udah nggak bisa lari, di situ aja paling begini, nggak bisa lari. Takut yang tidak bisa mengelak disebut aujas, makanya bahasa Qur'annya fa'aujasa minhum khifah. Maka beliau merasakan takut dari mereka, tapi udah nggak bisa ngelak. Qalu la takhaf, mereka berkata kamu jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Karena kemuliaan, memuliakan tamu pada amalan yang tidak bisa dikerjakan oleh banyak orang, maka Allah pun hadiahkan sebuah hadiah besar, yang hadiah itu mustahil bagi banyak orang. Ini rumus dalam Al-Quran. Jika Anda membutuhkan satu kebutuhan yang mustahil menurut banyak orang, maka kerjakanlah amalan-amalan yang jarang dikerjakan oleh banyak orang. Apa hadiahnya? Istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang cerdas. Istri yang dimaksudkan bukan Sayyidah Sarah, bukan Sayyidah Hajar, tapi Sarah. Sarah itu divonis secara medis dan klinis, maaf, monopus dan mandul.
Udah nggak mungkin punya keturunan secara medis. Makanya ketika mendengar keterangan tadi, keluar beliau menepuk, kemudian fasokat wajah, nepuk pipinya. Apakah yang seperti ini masih punya keturunan? Qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Tuhanmu Allah telah menetapkan karena suami berbuat baik pada malam hari ini dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dia hakimun alim, maha bijak dalam menilai hambanya, maha tahu bagaimana kesungguhan ikhtiar hambanya. Nah, makanya rumus Quran, kalau Anda punya permintaan yang tidak biasa, kerjakan amalan yang tidak biasa. Kata dokter mustahil nih, nggak bisa sembuh. Kata orang mengatakan mustahil nih, nggak bisa dapat. Kerjakan amalan yang tidak biasa. Orang tidur, antum bangun. Orang makan, antum puasa. Orang baca Quran 1 juz, antum 10 juz. Baca. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan itu bisa jadi wasilah untuk mengharapkan jawaban doa. Dalilnya Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Kanan sebelah bawah. Sebelum 36 paling akhir 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah untuk memohon. Di antara wasilah itu amal soleh. Boleh antum setelah beramal soleh minta kepada Allah dengan amal soleh itu boleh, sah. Seperti di Al-Bukhari pernah saya sampaikan, kisahnya panjang sekali. 3 orang itu yang pernah kejebak di gua. Ya, kita pernah dengar kisahnya. Jalan-jalan turun hujan, mampir di gua, begitu masuk datang batu kan, batunya nutup, didorong-dorong nggak bisa keluar. Berat. Apa yang mereka lakukan? Tawasul dengan amal soleh. Yang satu bertawasul dengan sebagai seorang pengusaha yang memberikan gaji sempurna kepada pegawainya. Yang satu bertawasul dengan baktinya kepada ibundanya. Yang satu bertawasul dengan meninggalkan perbuatan dosa besar yaitu zina dan membebaskan diri dari sifat rentenir. Begitu mereka bertawasul dengan amalnya, bermohon pada Allah, jika ini amal soleh yang bisa menyelamatkan kami ya Allah dari musibah ini dan kau ridhai ya Allah, maka bebaskan kami dari gungkungan batu ini. Didorong oleh ketiganya, menggelinding batunya keluar. Sebelumnya nggak bisa. Makanya kalau ada kesulitan, kerjakan amal soleh. Kembali ke kisah Nabi tadi. Nabi SAW, Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, hudan, sirah. Begitu sedang gelisah, ada ketakutan, datang ke rumah. Assalamualaikum, diketok, keluar Sayyidah Khadijah. Melihat wajahnya saja, setengah ketakutannya hilang. Assalamualaikum, dibuka, setengah gelisah hilang. Kalau begitu tentram kehidupan rumah tangga. Coba cek ya. Antum pulang dari kantor tuh, Masya Allah, banyak masalah. Dibuka sama istri, Assalamualaikum, waalaikumsalam, dilihat istri, wah, tambah masalah misalnya ya. Itu berarti belum nyampe. Tapi kalau tenang hati ini, Masya Allah, setengah gelisah hilang, mirip-mirip Sayyidah Khadijah. Tinggal dipoles. Ibu belajar, keluarkan bagaimana kehidupan Sayyidah Khadijah, bagaimana berkhidmat kepada Nabi SAW.